Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billahi amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di sore hari yang mulia ini kita dapat kembali melanjutkan pembahasan Kitabul Adab, dan di sore hari ini kita telah sampai pada poin yang keempat, masih dari bab tentang adab makanan minum, yaitu tentang mencuci tangan dan berwudu sebelum makan dan minum. Kita bacakan poin yang keempat, ghuslul yadaini qabla ta'ami wa ba'dahu. Di antara adab dalam makan minum adalah mencuci kedua tangan sebelum makan dan setelah makan. Beliau mengatakan, lam aqif ala sunnatin sahihah marfu'ah ila Nabi SAW yu'awwalu 'alaiha fi ghuslil yadain qabla ta'am. Kata beliau di sini, aku belum menemukan dalam sunnah yang sahih yang sampai kepada Nabi SAW yang dijadikan dalil untuk mencuci tangan sebelum makan. Jadi beliau belum nemu dalil yang sahih yang sampai kepada Nabi terkait dengan disunnahkannya mencuci tangan sebelum makan. Jadi tidak nemu hadisnya. Qala al-Baihaqi, Imam Baihaqi mengatakan, al-hadithu fi ghuslil yadaini ba'da ta'ami hasanun. Hadis tentang mencuci tangan setelah makan, jadi kita yang disebutkan beliau adalah setelah makan, hadisnya hasan. Hadisnya hasan, ada hadisnya dan hasan. Walam yathbut fi ghuslil yadaini qabla ta'ami hadithun. Namun dalam kaitannya mencuci tangan sebelum makan, kata beliau tidak ditemukan hadis yang sahih berkaitan dengan hal tersebut. Jadi yang ada hadisnya adalah hadis yang menceritakan bahwa Nabi mencuci tangannya setelah makan, bukan sebelum makan. Lakin akan tetapi yustahabbu dzalika liizalati ma qad ya'laqu biha minal awsakhi wa nahwihi allati tadurrul bil badan. Namun tetap dianjurkan untuk mencuci tangan sebelum makan untuk menghilangkan sesuatu yang mungkin nempel berupa kotoran-kotoran atau hal-hal yang dapat mengganggu kesehatan badan, ya. Mencuci tangan supaya tidak tercampur bakteri atau virus atau yang lainnya sebelum makan. Walil imami Ahmad fi dzalika riwayatani karahatun wastihbabun. Dan Imam Ahmad dalam hal ini punya dua pendapat yang teriwayatkan dari beliau. Di salah satu riwayat beliau menyebutkan makruhnya hal tersebut, yaitu makruhnya membiasakan cuci tangan dalam kondisi apapun. Dan riwayat yang lain menyebutkan justru menganjurkan. Ya. Wa fassala al-Imam Malik wa qayyada al-ghusla qabla at-ta'ami biwujudil qadar. Adapun Imam Malik rahimahullah, beliau mengaitkan kesunahan atau dianjurkannya mencuci tangan sebelum makan ini dengan adanya kotoran atau tidak. Jadi kalau menurut beliau, kalau memang tangannya kotor ya dianjurkan, kalau tangannya bersih ya tidak perlu, gitu ya. Wasoni'u Ibnu Muflih fi adabihi yadullu ala annahu yadhhabu ila istihbabi ghuslihima qabla ta'am. Dan apa yang ditulis oleh Ibnu Muflih dalam adab asy'ariyah milik beliau menunjukkan bahwasanya beliau condong pada pendapat dianjurkannya mencuci tangan sebelum makan. Walaupun tidak ada hadisnya, tapi ada manfaatnya, sehingga dianjurkan. Dan para ulama ketika tidak ada hadisnya namun itu punya manfaat atau dibangun di atas maslahat syariat, ya, maka mereka biasanya tidak berani mengatakan disunnahkan, mereka hanya paling banter mengatakan dianjurkan, ya.
Wa alaihi jama'atun min ahlil ilmi, dan ini juga diambil pendapatnya oleh sebagian ulama. Wa fil amri sa'atun walhamdulillahi rabbil alamin, dan dalam urusan ini perkaranya luas. Mau mengambil pendapat yang menganjurkan cuci tangan sebelum makan ya silahkan, mau yang tidak mengambil pun juga silahkan, karena memang tidak ada dalil tegas dalam masalah ini, yaitu mencuci tangan sebelum makan ya. Wa amma ghuslul yadaini ba'da ta'am, adapun mencuci tangan setelah makan, faqad ruwiyat fi dzalika atharun sahihah, maka ini telah teriwayatkan dalam beberapa riwayat yang sahih. Faminha, diantaranya adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nama wa fi yadihi ghamarun walam yaghsilhu fa asabahu syai'un fala yalumanna illa nafsah." Nabi SAW bersabda, barang siapa yang tidur dalam kondisi di tangannya masih ada sisa makanan dan dia tidak membasuhnya terlebih dulu, kemudian dia ditimpa sesuatu ketika tidur, maka janganlah dia menyalahkan siapapun kecuali dirinya sendiri. Ya. Ghamarun di sini ya artinya sisa atau bau, sekedar bau daging atau sesuatu yang nempel, misalnya minyak daging atau pokoknya tangan yang tidak bersih dari makanan. Dan memang kalau di zaman dulu ya, dan mungkin sampai zaman sekarang ya, karena saya juga mengalami, teman saya bukan saya ya, ketika di pondok tangannya ini atau kakinya ini kalau dia ada makanan ya dikerikiti tikus ya, dikerikiti itu dimakan sama tikus gitu ya, sampai kena daging-dagingnya gitu ya. Nah ini yang dimaksud Nabi SAW, kalau kemudian pas tidur dia ditimpa sesuatu ya, termasuk diantaranya mungkin dijilati tikus atau dimakan kecoa atau semisalnya ya, maka janganlah dia menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Itu salahmu sendiri, kenapa enggak cuci tangan setelah makan dan langsung tidur. Nah itu maksudnya. Sehingga ini menunjukkan ya dianjurkannya atau bahkan disunahkannya mencuci tangan setelah makan. Dan juga diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akala katifa syatin famatmada wa ghasala yadayhi wa shalla. Kata beliau bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika makan paha kambing, kemudian beliau berkumur untuk membersihkan sisa makanan di mulut beliau, wa ghasala yadayhi, dan mencuci kedua tangannya, kemudian sholat ya. Dan dari Aban bin Uthman bin Affan radhiyallahu anhu ya, anna Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu akala khubzan wa lahman thumma matmada wa ghasala yadayhi wa masaha bihima wajhahu thumma shalla wa lam yatawadda. Diriwayatkan bahwasanya Utsman bin Affan suatu ketika pernah makan roti dan daging, kemudian beliau berkumur, kemudian mencuci kedua tangannya, kemudian mengusap wajahnya dengan kedua tangan tersebut, kemudian sholat dan tidak berwudu lagi. Nah ini berarti ada satu perintah dari Nabi SAW ya, untuk mencuci tangan, kemudian juga perbuatan Nabi sendiri, dan juga perbuatan sahabat. Maka ketika ini sudah mencukupkan kita tentang disunahkannya mencuci tangan setelah makan. Dan kalau kita tahu ini sunnah, ada contohnya, maka jangan pula kita melakukan itu sekarang karena adat, tapi kita lakukan dengan niat mengikuti Nabi SAW, mengikuti perintah Nabi SAW, sehingga itu menjadi berpahala. Ya. Betapa banyak perkara-perkara adat yang kita lakukan semata adat, semata kebiasaan, ya itu tidak berpahala, karena memang kita niatnya ya untuk diri kita atau untuk yang lain ya, untuk sekedar tujuan-tujuan duniawi gitu ya. Yang kalau kita niatkan itu untuk mengikuti Nabi SAW, itu menjadi pahala. Jadi mulai sekarang, meskipun itu menjadi kebiasaan kita sekarang, dari dulu juga kita cuci tangan setelah makan, sekarang kita niatkan ini disunahkan oleh Nabi SAW. Ya, sehingga kita mendapatkan pahala hanya dengan cuci tangan setelah makan. Kemudian ada faedah di sini, yang ini kita jadikan sebagai judul pada pertemuan kali ini, yaitu
Ya. Istahabba ba'du ahli ilmi al-wudu'a asy-syar'iyya qabla ta'ami liman kana junuban. Dianjurkan atau sebagian ulama menganjurkan wudu dengan cara yang syar'i, yaitu wudu yang benar sebagaimana wudunya sholat sebelum makan. Liman kana junuban, bagi yang junub. Wa fi dzalika haditsun wa atharun, dan ini ada hadisnya dan juga ada riwayatnya. Adapun hadisnya diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana junuban fa arada ay yakula aw yanama tawaddaa wudu'ahu lis-shalah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam junub dan beliau ingin makan atau ingin tidur tanpa mandi dulu, maka beliau berwudu dengan wudu seperti wudunya sholat, ya, kemudian baru makan atau tidur. Jadi sebelum makan dan tidur, ya, meskipun itu tidak mandi, tapi beliau minimal wudu, ya, sebelum makan. Wa amal atharu, adapun dari sisi riwayat, ya, athar dari para sahabat, maka diriwayatkan dari Nafi' bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu kana idza arada ayyanama aw yat'am wa huwa junub ghasala wajhahu wa yadayhi ilal mirfaqain wa masaha bi ra'sihi thumma ta'ima aw nama. Diriwayatkan bahwasanya Ibnu Umar, dan kita tahu Ibnu Umar termasuk sahabat yang paling semangat mengikuti Nabi SAW. Apapun yang bisa beliau tiru dari Nabi, beliau tiru. Maka Ibnu Umar ketika ingin tidur atau ingin makan dan dalam kondisi junub, maka beliau membasuh wajahnya dan kedua tangannya sampai sikunya. Ya. Kemudian membasuh kepalanya, kemudian makan dan juga tidur, ya. Jadi sebelum makan dan tidur, kalau junub maka wudu dulu. Maka Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan, walam na'lam ahadan istahabbal wudu'a lil akli illa idza kana ar-rajul junuban. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwasanya, dan kami tidak pernah tahu ada seorang pun ulama yang mensunahkan atau menganjurkan wudu untuk makan, melainkan kalau kondisinya junub. Artinya beliau jelaskan di sini bahwasanya ini hanya kondisi ketika junub saja dan tidak berlaku secara mutlak. Tanbih, ada peringatan di sini. Istadallal al-muhadditsu al-Albani rahimahullah bi hadithi Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah SAW idza arada ayyanama wa huwa junub tawadda'a wa idza arada ayyakula ghasala yadayhi. Di antara ulama, yaitu Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, beliau berdalil dengan hadis Aisyah yang tadi kita bacakan, bahwa Nabi kalau mau tidur dalam kondisi junub, beliau wudu dulu, dan kalau mau makan, beliau mencuci kedua tangannya, ala masyru'iyyati ghaslil yadaini qabla ta'ami alal itlaq li hadzal hadits. Beliau berdalil dengan hadis ini bahwasanya dianjurkan secara mutlak atau disyariatkan secara mutlak untuk cuci tangan sebelum makan. Ya, secara mutlak artinya mau junub atau enggak, menurut beliau tetap dianjurkan cuci tangan. Walakin fi itlaqihi nadhar li umurin. Namun tentunya, kata penulis di sini, dalam pemutlakannya beliau ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Artinya beliau ini perlu kita kritisi dalam masalah ini, ya. Karena memutlakkan cuci tangan dalam segala hal, ya. Maka bantahan yang pertama, annal haditha kana libayani fi'lin Nabi SAW halal janabah min naumin wa aklin wa syurbin. Bantahan pertama, hadis tadi sedang menjelaskan perbuatan Nabi ketika junub, baik itu mau tidur ataupun mau makan atau mau minum. Jadi ini sedang menjelaskan khusus ketika Nabi junub. Jadi hadisnya sudah khusus untuk yang junub, bukan untuk secara mutlak keseluruhan makan atau keseluruhan tidur.
Thaniha, yang kedua, anna ba'dal riwayah ja'at bil lafdzil wudu wa ba'duha ja'at bil lafdzil ghusl al-yadain li bayani jawazil fi'lain. Bantahan yang kedua bahwasanya dalam sebagian riwayat datang dalam bentuk wudu dan sebagian lagi datang dalam bentuk cuci tangan, yang supaya ini untuk menjelaskan bolehnya melakukan kedua hal ini. Pilih, mau cuci tangan boleh, wudu juga boleh. Berarti bukan untuk kemudian secara mutlak. As-Sindi rahimahullah berkata dalam hasyah beliau, ghuslul yadaih ay ahyanan yaqtasiru ala dzalika li bayanil jawaz. Beliau mencuci kedua tangannya ini sesekali, ya, semata-mata untuk menjelaskan bolehnya sekedar cuci tangan dan tidak perlu wudu, ya. Ahyanan yatawadda litakmilil hal, dan kadangkala Nabi wudu ini kalau mau lebih sempurna. Jadi cuci tangan tersebut sebenarnya pengganti dari wudu. Ketika beliau junub, beliau biasanya wudu, kalau bisa wudu. Namun kalau nggak wudu, minimal beliau cuci tangan. Dan itu kondisinya apa? Ketika beliau junub. Bantahan yang ketiga, thalithuha, anal a'immata wal muhadditsina ka Malik wa Ahmad wa Ibnu Taimiyah wa Nasa'i rahimahumullah wa ghairuhum wa qad naqalna kalamahum lam yadhhabu ila itlaqil hadithi kama atlaqahu al-'allama al-Albani rahimahullah ma'a riwayatihim li hadzal hadits. Bantahan yang ketiga yaitu para imam hadis seperti Imam Malik, Imam Ahmad, Ibnu Taimiyah, An-Nasa'i dan yang lainnya yang kita sudah sampaikan perkataan mereka tidak ada yang mengambil kesimpulan bahwasanya ini mutlak untuk semua keadaan. Ya. Sebagaimana yang disimpulkan Syekh Albani. Padahal mereka juga meriwayatkan hadis ini. Mimma yadullu ala anna hadzal amr indahum yuhmalu halal janabah, yang menunjukkan bahwasanya di sisi para ulama tersebut, ya, menunjukkan bahwa ini hanya berkaitan dengan kondisi junub. Fayabqa al-wudu wa ghuslul yadain qabla al-akli fi hadzal hadits muqayyadan fi halil janabah wallahu a'lam. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya wudu dan mencuci tangan sebelum makan dalam hadis tadi itu terikat dengan kondisi junub saja, bukan dalam segala kondisi. Namun kembali tadi ya, walaupun ini kita katakan ini sunnah kalau memang mau menggunakan hadis tadi, ini sunnah. Tapi kalau orang mau cuci tangan karena supaya menjaga dirinya dari bahaya, ya, dari mungkin takut bakteri dan lain sebagainya, dan ini kebiasaan kita juga, ya. Dan zaman sekarang kita lebih butuh cuci tangan daripada zaman dulu. Kalau zaman dulu mungkin bakteri, virus nggak sebanyak sekarang gitu ya. Karena namanya virus, bakteri kan bermutasi semakin banyak. Semakin kotor juga lingkungan kita ya. Wajar kalau orang semakin kemudian cuci tangan, membiasakan cuci tangan sebelum makan, walaupun tidak ada hadis yang khusus tentang itu, namun ini dalam rangka menjaga kesehatan. Taib. Itu tadi berkaitan dengan sunnah mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Kemudian yang berikutnya, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adab yang kelima dalam bab ini yaitu at-tasmiyatu fi ibtida'il akli wasyurbi wa hamdulillahi ta'ala ba'dahuma. Disunahkan untuk tasmiyah atau mengucapkan bismillah ketika memulai makan dan minum, dan memuji Allah setelah makan dan minum. Jadi memulai dengan basmalah atau bismillah, mengakhiri dengan hamdalah. Minas sunnati ay yusammi al-akilu wasyaribu qabla ta'amihi wa syarabihi wa yahmadullaha ta'ala ba'da al-faraghi minhuma. Termasuk sunnah adalah seorang yusammi, yaitu menyebut nama Allah, yaitu dengan bismillah. Yaitu orang yang mau makan atau minum, dia menyebut bismillah sebelum makan dan minum, dan memuji Allah setelah selesai makan dan minum. Ibnul Qayyim mengatakan, walit tasmiyati fi awwalit ta'ami wasyarabi
wa hamdillahi fi akhirih ta'thirun ajib fi naf'ihi wa istimra'ihi wa daf'i madarratihi. Dalam tasmiyah atau dalam syariat tasmiyah menyebut nama Allah di awal makan dan minum serta memuji Allah di akhirnya, terdapat ta'thirun ajib, terdapat efek yang luar biasa hebat, ya, efek yang luar biasa, efek yang menakjubkan. Fi naf'i, dalam manfaat makanan tersebut ke tubuh kita. Wastimra'ihi, dalam pencernaannya. Wa daf'i madharati, dan dalam mencegah madarat-madarat yang timbul dari makanan tersebut. Jadi Ibnu Qayyim menjelaskan bahwasanya ketika orang makan menyebut bismillah di awal dan mengakhiri dengan alhamdulillah, maka dia punya efek apa? Makanan tersebut akan bermanfaat. Ya, akan betul-betul kalau kata orang itu jadi daging gitu ya. Yang kedua, pencernaannya akan lancar, dan yang ketiga akan mencegah madarat yang mungkin timbul karena makanan tersebut. Karena makanan itu kadang pisau bermata dua ya. Satu sisi dia memberikan nutrisi, satu sisi dia membawa penyakit. Ya, kolesterol, gula, ya kan? Itu juga dari makanan juga. Maka dengan kita membaca basmalah dan mengakhiri dengan alhamdulillah, ini punya efek yang benar-benar berkaitan dengan tubuh kita. Berkata Imam Ahmad, "Idza jama'a at-ta'ama arba'an," atau "idza jama'a at-ta'amu arba'an faqad kamula." Jika, kata Imam Ahmad, jika terkumpul pada suatu makanan 4 hal ini, maka dia telah sempurna. Apa itu? Yang pertama, idza dzukira smullahi fi awwalihi. Yang pertama, ketika makan menyebut bismillah di awalnya, itu akan sempurna. Yang kedua, wa humidallah fi akhirih, dan di akhirnya diakhiri dengan hamdalah, memuji Allah. Wa kathurat alaihil aidi, dan yang makan itu banyak. Jadi akan terkumpul banyak tangan di situ, artinya makannya bareng-bareng. Itu berkah juga. Wa kana min hillin, dan yang keempat yaitu makanan tersebut dari yang halal. Jika terkumpul ini, 4 ini ya, menyebut nama Allah di awal, memuji Allah di akhir, makannya bareng-bareng ya, dan juga makanan tersebut dari sumber yang halal, maka sempurnalah makanan tersebut ya, keberkahannya sempurna. Wa faidatu tasmiyah qabla ta'ami annahu yahrimu syaitan minal musyarakati fil akli wal isabati minhu. Di antara faedah dari menyebut nama Allah sebelum makan adalah dia akan mengharamkan syaitan untuk ikut serta dalam makan dan menyentuh makanan tersebut. Jadi dia akan menghalangi setan untuk ikut makan makanan tersebut. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, ia menceritakan, kunna idza hadarna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam lam nadha' aydina hatta yabda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayadha'u yadahu. Kata Hudzaifah, kalau kami sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu untuk makan, maka kami tidak meletakkan tangan kami sebelum Nabi yang meletakkan tangannya di makanan tersebut. Jadi mendahulukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, termasuk sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu, yang sebelum-sebelumnya, tentang adab. Di antara adab adalah mendahulukan apa? Orang tua dalam bicara dan termasuk juga dalam makanan. Ya. Maka kita nggak menyentuh sebelum Nabi nyentuh makanan tersebut. Wa inna hadarna ma'ahu marratan ta'aman faja'at jariyatun ka'annaha tudfa' fadhahabat litad'a yadaha fit ta'ami. Maka suatu ketika kami bersama beliau dalam suatu kesempatan untuk makan, kemudian datanglah seorang budak perempuan, seolah-olah dia sedang dikejar sesuatu atau seolah terburu-buru. Ya. Sehingga dia kemudian meletakkan tangannya ke makanan tersebut, fa akhadha Rasulullah SAW biyadiha. Maka Nabi pun mencegah dia memegang tangannya. Thumma ja'a a'rabiyun ka'annama yudfa' fa akhadha biyadihi. Kemudian datang pula seorang Arab Badui mau ngambil juga, seolah-olah dia sedang buru-buru, maka Nabi mengambil atau memegang tangannya.
Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi mengatakan, inna syaitana yastahillu ta'ama alla yudhkarasmullahi alaih. Nabi mengatakan, sesungguhnya setan itu berusaha menghalalkan, menjadikan dirinya bisa mengambil makanan tersebut ketika tidak disebut nama Allah di atasnya. Ketika dia ngambil itu nggak pakai bismillah, nah setan bisa ikut ngambil. Wa innahu ja'a bihadhil jariyah liyastahilla biha. Dan sungguh dia datang bersama budak perempuan ini untuk bisa menghalalkan makanan tersebut, untuk bisa dia makan. Fa'akhadtu biyadiha, maka aku pun megang tangan dia mencegahnya. Faja'a bihadzal a'rabi liyastahilla bihi. Demikian pula setan datang bersama dengan orang Arab Badui ini untuk bisa menghalalkan makanan yang tidak diambil dengan baca basmalah. Fa'akhadtu biyadihi, maka aku pun memegang tangan Arab ini. Walladzi nafsi biyadihi inna yadahu fi yadi ma'a yadiha. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, itu demi Allah, sesungguhnya tangannya itu berada di tanganku dan juga tangan budak ini. Artinya Nabi ikut memegang tangan setan tersebut. Ya, artinya Nabi mencegah supaya setan tidak ikut makan karena ini enggak baca basmalah. Ya, jadi pengajaran lebih mengajarkan bahwasanya kalau mau ambil makanan baca basmalah. Walafdhu tasmiyah ay yaqula al-akilu bismillah. Dan lafaz tasmiyah yaitu mengucapkan ketika seorang mau makan mengucapkan bismillah. Ini yang perlu kita jelaskan di sini. Ada dua jenis istilah ya. Yang pertama tasmiyah, yang kedua basmalah. Kalau tasmiyah itu hanya bismillah saja. Itu namanya tasmiyah, menyebut nama Allah. Jadi bismillah, berhenti. Itu namanya tasmiyah. Adapun basmalah itu adalah bismillahirrahmanirrahim, itu basmalah. Ya. Karena dalam hadis ini adalah dijelaskan tasmiyah, maka yang atau samillah, sebutlah nama Allah, berarti dimutlakkan atau dimaksudkan dengannya bismillah saja. Dari Umar bin Abi Salamah, ya, dan beliau ketika itu masih kecil, radhiyallahu anhuma, ia mengatakan, kuntu ghulaman fi hujri Rasulullah SAW. Aku pernah waktu masih kecil di pangkuan atau di asuhan Nabi SAW. Wa kanat yadi tatishu fi safhati faqala li Rasulullah SAW. Dan karena saya masih kecil waktu itu, saya nggak tahu ya, tanganku itu apa namanya, kalau kata orang itu kemana-mana gitu ya. Tangan saya itu kemana-mana ya, jauh, ingin meraih makanan yang jauh gitu ya, di nampan tersebut. Maka Nabi pun bersabda kepadaku, ya ghulam samillah wakul biyaminik wakul mimma yalik. Nabi menasihati, wahai anak muda, wahai anak kecil, pertama sebutlah nama Allah dulu, samillah. Wakul biyaminik, dan makan dengan tangan kamu, jangan pula dua tangan cari-cari makanan ya. Wah, itu ada tempe, ini tahu, mau nyari tempenya jauh. Di sini mungkin bakwan, tempe, tahu. Wah, kayaknya, atau ini mungkin sama-sama tahu tapi itu yang paling gede, ambil ini. Ambil dengan tangan kananmu ya, dan ambil yang terdekat darimu. Ini 3 nasihat Nabi. Sebut nama Allah, pakai tangan kanan, dan yang dekat dulu, nggak usah yang jauh-jauh. Karena tangan ini bedigasan, kata orang Jawa ya, mana-mana gitu. Fama zalat tilka ti'mati ba'd. Maka demikianlah cara makanku sejak saat itu. Artinya saya sudah tahu cara makan yang benar. Sejak saat itu saya sudah, setiap makan saya baca basmalah, pakai tangan kanan, dan tidak ngambil yang jauh-jauh. Waqtara Nawawi fi adhkarihi annal afdala an ayyaqula bismillahirrahmanirrahim. Imam Nawawi rahimahullah memilih pendapat dalam kitab beliau Al-Adhkar bahwasanya yang afdol adalah mengatakan bismillahirrahmanirrahim lengkap. Ya, berarti basmalah bukan tasmiyah. Fa in qala bismillah kafahu wa khasalatis sunnah. Beliau mengatakan namun kalau seorang hanya mengatakan bismillah, maka telah mencukupi dan telah sesuai dengan sunnah, telah mencapai minimal sunnah, kata beliau. Waraddahu Ibnu Hajar biqauli, namun hal ini dibantah oleh Ibnu Hajar rahimahullah. Beliau mengatakan, falam ara lima
limad da'ahu minal afdhaliyati dalilan khasan. Kata Ibnu Hajar, saya belum tahu dalil khusus yang menunjukkan lebih afdal membaca lengkap Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Nawawi mengatakan itu tanpa dalil. Ya maksudnya tanpa dalil khusus ya, bukan berarti tanpa dalil. Maksudnya tanpa ada dalil khusus yang betul-betul Nabi mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Kata Ibnu Hajar nggak ada. Saya nggak nemu yang menunjukkan bahwa menambahkan Ar-Rahmanirrahim itu lebih afdol. Ya, karena Imam Nawawi mengatakan lebih afdol gitu ya. Nah ini perlu dalil. Karena yang teriwayatkan samillah, sebut nama Allah dan tidak sampai panjang sampai tambah Ar-Rahmanirrahim. Qultu, kata penulis, wa ghalibun nususi ja'at bil lafzi samillah. Dan kebanyakan nas-nas yang datang itu dengan lafaz samillah, sebutlah nama Allah, wa nahwu dzalika, dan yang semisalnya, duna ziyadati ar-rahmanir-rahim, tanpa tambahan ar-rahmanir-rahim. Bal ja'at tasrih bil lafzi tasmiyah 'inda at-Tabrani duna ziyadati ar-rahmanir-rahim. Bahkan datang dalam lafaz yang lebih tegas, yaitu hanya sekedar tasmiyah dalam riwayat Tabrani tanpa tambahan ar-rahmanir-rahim. Dari hadis Amr bin Salamah yang mengatakan Rasulullah SAW bersabda, ya ghulam idza akalta faqul bismillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Ya, hadis yang tadi ada riwayat yang lain dari Tabrani di mana Nabi menegurnya, wahai anak, kalau kau makan katakanlah bismillah. Titik. Wa kul biyaminik, dan makan dengan tangan kananmu, wa kul mimma yalik, dan makan yang terdekat darimu. Jadi ya, dan yang lebih tepat walau alam adalah apa yang disampaikan oleh Ibnu Hajar dan juga oleh penulis ini, bahwasanya mencukupkan dengan bismillah itu lebih afdal. Kenapa? Karena sesuai dengan hadis Nabi SAW. Kalau kita mau menambahkan, ya butuh kepada dalil. Ya, karena setiap riwayat tentunya sudah tentunya sebaik-baik petunjuk Nabi SAW. Ya. Taib, yang berikutnya, wa idza nasiya al-akilu ayyusammillaha qabla ta'ami thumma dzakara fi athnaihi fa innahu yaqul bismillahi awwalahu wa akhirahu. Dan kalau seorang yang makan itu lupa untuk menyebut nama Allah sebelum makan, ya lupa baca bismillah, kemudian dia ingat di tengah-tengah makan, maka yang dia katakan adalah bismillahi awwalahu wa akhirahu, dengan nama Allah di awalnya dan di akhirnya. Atau bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Ya, ada tambahan fi-nya. Sehingga awwalihi wa akhirihi. Ini dua yang bisa sama-sama diamalkan. Diriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha yang mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Idza akala ahadukum falyadhkur ismallah ta'ala." Kalau seseorang dari kalian mau makan, hendaknya dia sebut nama Allah. Fa in nasiya ayyadhkura ismallahi ta'ala fi awwalihi falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirahu. Dan kalau dia lupa menyebut nama Allah di awalnya, hendaknya dia katakan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ya. Ini untuk menebus yang kelupaan di awal ya. Wa amma hamdulillahi ta'ala ba'dal faragh min ta'amihi aw syarabihi fa fihi fadlun 'azim tafaddala bihi Allah 'ala 'ibadihi. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan memuji Allah setelah makan. Setelah selesai makan atau selesai minum, maka di dalamnya terdapat keutamaan, keistimewaan yang besar yang Allah berikan, anugerahkan kepada hamba-hambanya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yarda 'anil 'abdi ay ya'kulal aklah fayahmadahu 'alaiha." Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya Allah betul-betul suka, ridho ya, kepada seorang hamba yang ketika dia makan suatu makanan, dia memuji Allah atas makanan tersebut.
dia bersyukur kepada Allah atas makanan tersebut. Au yashrab asyarbah fayahmadahu 'alaiha. Ya. Atau dia minum satu minuman kemudian dia memuji Allah karena karunia minuman tersebut. Wa qad ta'addadat alfadhul hamdi anhu sallallahu alaihi wasallam ba'da al-faraghi min ta'amihi wa syarabihi wa minha. Dan telah banyak atau berbilang itu berarti ada banyak jenisnya lafaz-lafaz pujian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah selesai makan sebagai berikut. Ada beberapa lafaz yang teriwayatkan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Lafaz yang pertama, alhamdulillahi katsiran thayyiban mubarakan fihi ghaira makfiyin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Ini cukup panjang ya. Segala puji bagi Allah ya, yang sangat banyak, puji-pujian yang baik yang penuh dengan berkah ya. Ghairu makfiyin, yang tidak cukup hanya sampai di sini atau tidak tercukupkan hanya sampai di sini gitu ya kurang lebih. Wala muwadda'in, dan tidak menjadi yang terakhir. Wala mustaghnan anhu, dan dan Allah juga maha kaya dari hal tersebut. Artinya Allah tidak membutuhkan hal tersebut. Rabbana, ya Rabb kami. Ya. Jadi ini kalimat yang pertama yang menunjukkan syukur kepada Allah ya, dan syukur itu semoga tidak berhenti sampai di sini gitu ya. Syukur tersebut akan terus menerus, bukan hanya karena makanan tapi juga yang seterusnya. Lafaz yang kedua, alhamdulillahilladzi kafana wa arwana ghaira makfiyin wala makfurin ya. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kecukupan kepada kami dan telah mengenyangkan kami. Arwana sebenarnya membuat kami tidak haus lagi. Cuman saya lupa kalau dalam bahasa Indonesia itu tidak haus itu bahasa Indonesianya apa gitu. Karena kalau tidak lapar kenyang, kalau tidak haus ada tapi saya lupa ya. Intinya segala puji bagi Allah yang telah mencukupi kami dan membuat kami kenyang, dalam artian sudah diberi minum gitu ya. Tanpa makfiyin ya, tanpa mencukupkan hanya sampai sekarang, wala makfuri, dan tanpa mengkufuri kenikmatan Allah yang lainnya. Diriwayatkan Abu Umamah bahwasanya Nabi SAW mengatakan bahwasanya Nabi SAW kana idza faragha min ta'amihi wa qala marratan idza rafa'a ma'idatuhu qala. Nabi SAW ketika selesai makan atau ketika hidangannya telah diambil, telah diangkat, beliau mengatakan alhamdulillahilladzi kafana wa arwana ghaira makfiyin wala makfurin. Tadi sudah kita sebutkan ya doa ini. Wa qala marrah, dan dalam kesempatan lain beliau berdoa atau berzikir alhamdulillahi katsiran thayyiban mubarakan fihi ghaira makfiyin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Ini berarti hadis ini atau dua kalimat yang di atas dalilnya adalah dalil ini ya, hadis riwayat Bukhari, dan juga Ahmad dan yang lainnya. Yang ketiga, kalimat alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqnihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ini yang mungkin sering banyak dihafalkan oleh kita dan juga mungkin anak-anak kita ya di SD atau di TK ya. Doa setelah makan apa? Segala puji bagi Allah yang telah memberiku makan dan telah memberikanku rizki ini tanpa usaha dariku dan tanpa kekuatan dariku. Jadi kita dapat rezeki ini bukan karena kita hebat, tapi karena diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Mu'adz bin Anas, dari bapaknya, Rasul SAW mengatakan, man akala ta'aman faqala alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang makan makanan
kemudian dia memuji Allah, segala puji bagi Allah yang telah memberiku makanan ini dan telah memberiku rizki makanan ini tanpa kekuatan dan daya dariku, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosanya akan diampuni. Ya. Dan ini berlaku untuk setiap sunnah yang kita jalankan. Kenapa? Nabi SAW, karena Allah Ta'ala mengatakan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, kalau kau betul-betul cinta kepadaku, cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, yaitu ikutilah Nabi. Ya, maka yuhibbukumullah, Allah akan mencintai engkau dan Allah akan mengampuni dosa-dosa. Maka setiap perbuatan kita yang diniatkan untuk mengikuti Nabi SAW, termasuk dalam perkara makanan sekalipun, ya, membaca basmalah, kemudian mengucapkan hamdalah setelahnya, maka akan menghapuskan dosa-dosa kita. Kemudian di lafaz yang lain, ya, yang keempat ya, Alhamdulillahilladzi at'ama wa saqa wa sawwaghahu wa ja'ala lahu makhraja. Ya. Ini berdasarkan riwayat dari Abu Ayyub Al-Ansari, bahwasanya beliau mengatakan Rasulullah SAW idza akala aw syariba qala alhamdulillahilladzi at'ama wa saqa wa sawwaghahu wa ja'ala lahu makhraja. Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan dan memberi minum dan telah memudahkannya, ya, dan telah menjadikan jalan keluar baginya. Kemudian yang berikutnya, Allahumma at'amta wa asqaita wa aqnaita wa hadaita wa ahyaita falillahil hamdu ala ma a'taita. Lafaz yang kelima itu, ya Allah, Engkau telah memberi makan kepadaku, Engkau telah memberi minum kepadaku, Engkau telah mencukupiku, membuatku merasa cukup, Engkau telah memberikan hidayah kepadaku, Engkau telah menghidupkanku, ya. Maka segala puji bagi Allah atas semua yang Allah berikan atau semua yang Engkau berikan kepadaku. Ya, tapi intinya semua itu adalah puji-pujian yang indah, yang sangat luar biasa, yang menunjukkan syukur yang betul-betul tak terhingga. Kalau boleh saya katakan, syukurnya itu syukur yang betul-betul bukan sekedar terima kasih ya Allah, bukan, tapi betul-betul atas segala nikmat Engkau dan seterusnya, panjang. Ya. Dari Abdurrahman bin Jubair, annahu haddathahu rajulun khadama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 8 sinin annahu kana yasma'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qaruba ilaihi ta'am yaqul. Abdurrahman bin Jubair menceritakan bahwasanya ada seorang yang telah melayani Rasulullah SAW selama 8 tahun, kemungkinan adalah Anas bin Malik. Ya. Bahwasanya dia mendengar Rasulullah SAW ketika didekatkan makanan kepada beliau, beliau mengatakan Bismillah. Ya, ini kembali lagi, ini dalil Rasul sekedar mengucapkan Bismillah dan tidak menambah-nambahi. Fa'idha faragha qala, ketika beliau selesai, beliau mengatakan Allahumma at'amta wa asqaita wa aqnaita wa hadaita wa ahyaita falillahil hamdu ala ma a'tait. Ini yang dalil dari lafaz yang kelima, ya. Ada 5 lafaz yang bisa kita ucapkan, bisa kita pilih, ya. Namun seandainya wah Ustadz ini panjang banget, susah ngapalinnya, ya, cari yang terpendek, ya. Kalau memang ini, atau kalau memang susah, kita tidak perlu kita cukup memuji Allah subhanahu, alhamdulillah, insya Allah sudah mencukupi, karena ya Allah tidak membebani kecuali sesuai kesanggupannya. Ada faidah di sini. Yustahabbu al-ityan bi alfadhil hamdi al-waridati ba'dal faraghi min at-ta'ami jami'iha. Ya. Dianjurkan untuk membaca semua lafaz-lafaz yang disebutkan tadi setelah selesai makan seluruhnya. Jadi bergantian. Kapan baca yang ini, pas kapan baca yang itu, ya, dihafalkan semua dan dibaca seluruhnya di waktu yang berbeda-beda. Ya, fa yaqulu hadza marrah wa hadza marrah, ya. Kadang dia baca yang pertama, kadang dia baca yang kedua, kadang yang ketiga, dan seterusnya.
hatta yahsula lahu hifdzu sunnati min jami'i wujuhiha, sehingga dia mendapatkan keutamaan menjaga sunnah dari segala sisinya. Itu semua sunnah, 5 lafaz tadi sunnah semua, ada hadisnya semua. Kalau dia berusaha untuk mengamalkan semua, berarti dia menjaga semua sunnah tersebut. Wa tanaluhu barakah hadzal ad'iyah, dan dia akan mendapatkan berkah dari doa-doa ini. Ma'ama yush'iru bihil mar'u fi qararati nafsihi min istihdari hadhil ma'ani 'indama yaqulu hadzal lafz taratan wa hadzal lafz taratan ukhra. Dan pula seorang dapat menyadari dalam lubuk hatinya yang terdalam untuk bisa menghadirkan makna dari lafaz-lafaz yang tadi. Artinya dia ketika dia tahu maknanya, ketika membacanya, berarti dia kan merenungkan isinya. Oh, yang ini mensyukuri Allah dan tidak mencukupkan dengan ini saja dan tidak menjadi yang terakhir gitu ya. Seperti yang tadi kita sampaikan artinya. Kemudian yang lafaz yang kedua, oh ini bersyukur atas yang Allah berikan kepada kita, Allah telah mencukupi kita ya. Kan semuanya berbeda-beda. Nah, berarti kita bisa bergantian merenungkan makna-makna yang sangat luas tersebut. Ya, kadang-kala kita membaca ini dan kita merenungkan maknanya. Kadang-kala kita baca yang itu merenungkan makna yang itu. Ya. Li'anna an-nafsa idza i'tadat 'ala amrin mu'ayyanin katardidi dzikri mu'ayyanin fa innahu ma'a kathrati takrari yaqillu ma'aha istighdar al-ma'ani likathrati taraddud likathrati tirdad atau tardad ya. Maka jiwa itu ketika terbiasa dengan satu perkara yang sama ya, atau zikir yang sama, maka ketika dia mengulang-ulang terus, yaqillu ma'aha istighdar al-ma'na, dia akan kadang-kala akan mulai tidak peka dengan maknanya. Dia akan berkurang maknanya ya. Sehingga kalau kita ini sudah sering ya ganti supaya ini tidak menjadi sesuatu yang ada biasa gitu ya. Tapi kita ganti yang baru yang kita menjadikan kita istihdar atau menghadirkan makna-makna yang lain yang baru, yang kita tidak pernah bosan dan kita selalu ingin atau kita selalu ingat dengan makna tersebut ya. Ala kulli hal, ini berlaku juga dalam semua doa-doa yang pernah kita sampaikan di kajian tentang kaidah fikih, bahwa saya mengamalkan berbagai jenis zikir dari Nabi SAW yang bermacam-macam itu lebih afdol daripada hanya salah satu. Contoh mengamalkan iftitah. Ada berapa iftitah? Ada belasan. Kalau tidak salah ada 12 ya, jenis iftitah. Alhamdulillah kalau kita bisa hafal semuanya, kadangkala kita membaca yang alhamdulillah katsiran thayyiban mubarakan fih, kadangkala kita membaca Allahumma ba'id baini, kadang kita membaca kabiron walhamdulillahi katsira, dan seterusnya. Ada beberapa yang kalau kita hafal dan kita ganti-ganti membacanya, maka itu berarti kita menjaga sunnah Nabi SAW ya, dan juga menghadirkan makna-makna yang selalu baru setiap harinya ya. Yang berikutnya faidatun ukhra, ada faidah yang lain di sini. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, man at'amahu Allahu ta'aman falyaqul Allahumma barik lana fihi warzuqna khairan minhu. Barang siapa yang Allah berikan makanan kepadanya, kemudian dia mengatakan, ya Allah berkailah kami atau berkailah makanan ini dan berilah rizki yang lebih baik darinya ya. Wa man saqahu Allahu labanan falyaqul, dan siapa yang diberi minum susu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dia mengatakan atau hendaknya dia mengatakan, Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Ya Allah, berkailah susu ini bagi kami dan tambahkanlah bagi kami. Fa inni la a'lamu ma yujzi'u minat ta'ami wasyarabi illa laban. Karena aku tidak mengetahui makanan yang lebih mencukupkan untuk makan dan minum melebihi susu. Jadi artinya Rasulullah SAW tidak tahu makanan yang lebih lengkap mengandung nutrisi makan sekaligus minum melebihi segelas susu atau susu gitu ya.
Sehingga untuk doa minum susu maka ada tuntunan khusus dari Nabi SAW, ada doa khususnya. Ya, doanya apa? Allahumma barik lana fihi wazidna minhu. Ya Allah, berkailah susu ini, ya, dan tambahkanlah ya darinya, atau tambahkanlah berkahnya. Ya. Ini ada faedah berkaitan dengan apa? Susu. Ya, ada lafaznya sendiri. Taib, wallahu ta'ala alam, ya, mungkin karena sudah tinggal 5 menit, kita cukupkan pembahasan bab ini atau pertemuan kita sampai di poin yang kelima ini, dan insya Allah akan kita lanjutkan nomor 6 dan berikutnya di pertemuan yang berikutnya, ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.